Halo semuanya, selamat datang di sesi kajian hukum kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias memandu kalian untuk membongkar salah satu fondasi paling penting, tapi sering banget disalahpahami dalam kerangka keadilan global kita. Hari ini kita bakal ngelakuin analisis formal dan mendalam soal instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Kita kan sering banget ya dengar kata HAM dilempar sana-sini di perdebatan politik, di berita, atau waktu lagi scrolling media sosial. Tapi pernah mikir nggak sih, secara dogmatik yuridis, gimana sebenarnya hak-hak ini diatur? Gimana caranya negara-negara di dunia ini benar-benar diikat oleh janji-janji manis yang ada di atas kertas itu? Nah, explainer kali ini dirancang khusus buat kalian yang pengen tahu lebih jauh dari sekedar kulit luarnya dan pengen benar-benar paham arsitektur hukum dari kewajiban sebuah negara. Oke, mari kita pelajari lebih dalam gimana sistem perlindungan global ini dibangun, kenapa sistemnya bisa sampai terbelah jadi dua kovenan yang berbeda, dan pastinya gimana penerapannya di dunia nyata saat ini. Oke, biar terstruktur, agenda kita hari ini meliputi tragedi ideologis Perang Dingin, kemudian analisis hukum kewajiban negara, lanjut ke integrasi sistem hukum nasional, terus realitas administratif dan pelaporan, masuk ke studi kasus tentang observasi Somalia, dan kita tutup dengan indivisibilitas serta reformasi masa depan. Kita mulai dari bagian pertama, tragedi ideologis Perang Dingin dan bagaimana geopolitik pada akhirnya memecah hak asasi manusia. Mari kita tarik mundur sedikit dan melihat lini masa ini, karena ini yang ngebangun fondasi sistem yang kita punya sekarang. Di tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang sering kita sebut UDHR. Waktu itu, niat awalnya tuh mulia banget, menciptakan satu kesatuan perlindungan. Hak untuk bebas berbicara dan hak untuk dapat makanan ditempatkan berdampingan, tanpa ada kasta-kastaan. Keduanya dipandang sebagai kebebasan fundamental. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di tahun 1952. PBB terpaksa ambil keputusan pahit buat memecah instrumen hukum yang mengikat ini jadi dua kovenan terpisah. Dan gila nggak? Butuh belasan tahun negosiasi yang super alot sampai akhirnya kedua kovenan itu, ICCPR dan ICSCR, bisa diadopsi di tahun 1966. Belum selesai sampai di situ, butuh satu dekade lagi sampai keduanya resmi berkekuatan hukum di tahun 1976. Pertanyaannya, kenapa ada jeda waktu sampai 28 tahun yang sangat panjang ini? Jawabannya sesederhana, karena adanya perpecahan ideologi global. Dinamika kekuasaan internasional saat itu benar-benar mengubah arah hukum kita. Ibaratnya, dunia sedang terbelah dua. Waktu tirai besi membelah Eropa, forum-forum PBB yang tadinya penuh konsensus berubah jadi arena pertarungan. Di satu sisi, negara-negara barat sangat mengutamakan hak sipil dan politik, kayak kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan peradilan yang adil. Sementara di sisi lain, blok Soviet dan sekutunya menempatkan hak-hak buruh, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial sebagai hal yang paling esensial. Buat mereka, kebebasan politik itu nggak ada artinya sama sekali kalau masyarakatnya masih mati kelaparan atau dieksploitasi. Nah, akibat polarisasi dua kubu yang saling tarik-menarik ini, nyaris mustahil buat nyepakatin satu dokumen hukum tunggal. Akhirnya, Majelis Umum PBB terpaksa membelah hak-hak ini jadi dua traktat terpisah. Jadi bisa dibilang, kovenan yang terbelah ini adalah monumen abadi dari rivalitas antara Timur dan Barat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, analisis hukum kewajiban negara. Kita akan bahas perbedaan antara kewajiban yang sifatnya segera versus yang sifatnya progresif. Nah, coba perhatiin baik-baik rumusan teks ini, karena ini krusial banget. Untuk ICCPR yang ngatur hak sipil dan politik, kewajiban negara itu sifatnya seketika atau immediate. Negara diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak individu, titik. Nggak ada alasan ketiadaan dana. Negara nggak bisa bilang, wah maaf ya, anggaran kita lagi defisit tahun ini, jadi kebebasan berpendapat kita tunda dulu. Nggak bisa gitu. Sebaliknya, buat ICESCR yang ngatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, teks hukumnya bilang negara harus mengambil langkah-langkah sampai dengan kapasitas maksimum dari sumber daya yang tersedia. Berasa bedanya? Di sini ada 3 elemen pembatas. Kewajibannya itu mengambil langkah. Ada klausul kapasitas maksimum sumber daya, dan pencapaiannya dilakukan secara progresif. Perbedaan doktriner ini tuh dalam banget dan sering bikin banyak orang salah paham, ngira kalau hak ekonomi sosial itu hukumnya lebih lemah dibanding hak sipil politik. Maksudnya, gini, penting banget buat kita paham makna asli dari realisasi progresif ini. Seringkali, pemerintah pakai konsep ini buat ngeles atau jadi pasif. Padahal, menurut hukum internasional, itu keliru besar. Realisasi progresif bukan berarti negara boleh diam aja nunggu uangnya kumpul. Komite PBB udah negesin kalau ada yang namanya kewajiban inti minimum atau minimum core obligations. Contohnya nih, negara wajib seketika itu juga nyediain akses ke makanan dasar, perumahan esensial, dan obat-obatan yang paling mendasar.
Nggak ada tuh alasan kurang dana buat hal-hal yang sifatnya absolut ini. Terus, negara juga dilarang keras ngambil langkah retrogresif. Artinya, mereka nggak boleh mencabut perlindungan kesejahteraan sosial yang udah jalan, kecuali punya justifikasi yang super ketat dan nggak bisa dibantah. Di ujung spektrum yang lain, kita punya perlindungan yang sifatnya absolut, yang dikenal sebagai hak non-derogable di bawah ICCPR. Hak-hak ini literally inti kemanusiaan yang sama sekali nggak bisa ditawar. Bayangin aja, walaupun sebuah negara lagi di tengah keadaan darurat yang ngancam nyawa negaranya, entah itu perang besar, pandemi global, atau ancaman teroris, hak-hak di daftar ini nggak boleh dikurangin, apalagi ditangguhkan. Negara tetap nggak bisa melegalkan penyiksaan cuma buat dapat info intelijen. Negara nggak bisa menjarain orang cuma gara-gara dia nggak mampu bayar utang perdata, apalagi membatasi kebebasan berpikir di dalam hati nurani warganya. Ini adalah pagar pembatas yang mutlak buat kekuasaan sebuah negara, apapun krisis yang lagi mereka hadapin. Oke, kita beranjak ke bagian ketiga, integrasi sistem hukum nasional. Gimana caranya menjembatani traktat global ini ke dalam hukum lokal? Tahun 2006. Kenapa tahun ini penting banget buat kita di Indonesia? Setelah puluhan tahun merdeka dan ngelewatin panasnya era Perang Dingin, akhirnya di tahun 2006 Indonesia secara resmi meratifikasi kedua kovenan raksasa ini sekaligus. Ratifikasi ini dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 11 dan 12 tahun 2005. Apa efeknya? Jelas besar. Lewat ratifikasi ini, negara kita secara sukarela ngikat dirinya secara hukum buat masukin standar hak sipil politik dan ECOSOC ini ke dalam arsitektur hukum domestik kita. Jadi ini bukan lagi sekedar himbauan moral dari dunia internasional, tapi udah jadi hukum positif yang berlaku sah di Republik Indonesia. Tapi, kita harus ingat, ratifikasi atau ketok palu undang-undang itu cuma langkah awal. Integrasi yang sesungguhnya itu butuh kerja keras di lapangan. Hak-hak ini harus bisa diadili di pengadilan, alias bersifat justiciable. Parlemen kita punya PR buat nyelarasin undang-undang domestik sama standar kovenan ini. Dan yang gak kalah penting, hakim-hakim kita, terutama di Mahkamah Konstitusi, perannya luar biasa vital lewat jurisprudensi mereka. Kalau ada warga negara yang haknya dilanggar, mereka harus bisa datang ke pengadilan lokal untuk nuntut keadilan. Makanya kita sering lihat kan di era modern ini gimana pengadilan bisa menghukum negara gara-gara gagal nyediain pendidikan dasar atau gagal lindungin warganya dari penggusuran paksa. Intinya, perjanjian global yang tebal itu baru beneran punya gigi kalau udah dihidupkan di ruang-ruang sidang kita sendiri. Lanjut ke bagian 4, realitas administratif dan pelaporan. Kita bakal ngomongin beban di balik kepatuhan suatu negara. Kalau kita lihat struktur pengawasan ini, sebenarnya ini tuh murni warisan sejarah Perang Dingin. Buat hak sipil politik, ada Komite Hak Asasi Manusia atau HRC yang dibentuk barengan sama traktatnya dan langsung tancap gas bekerja di tahun 1976. Nah, lucunya, karena zaman dulu hak ekonomi sosial kurang dapat sorotan, teks IECSCR awalnya malah nggak punya komite khusus sama sekali. Baru di tahun 1985, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB akhirnya turun tangan ngebentuk Komite Hak ECOSOC buat ngisi kekosongan itu. Saat ini sih tugas mereka mirip-mirip ya, nge-review laporan negara setiap 4 atau 5 tahun sekali, bikin petunjuk dan merespons aduan dari individu yang merasa haknya dilanggar sama negara. Di atas kertas, kedengerannya rapi banget ya, tapi realitasnya di lapangan, ini nyiptain beban birokrasi yang ampun-ampunan. Bayangin aja, negara harus ngumpulin data super akurat soal kesehatan, pendidikan, sampai kondisi penjara dari berbagai kementerian yang beda-beda. Ini memunculkan apa yang disebut para pakar sebagai treaty congestion atau kemacetan traktat di PBB. Komite-komitenya kelebihan beban kerja. Buat negara-negara berkembang yang birokrasinya terbatas, jadinya pada kena reporting fatigue alias kelelahan bikin laporan. Terus, belum selesai sampai di situ. Setiap kali pemerintah setor laporan resmi yang isinya tentu versi yang bagus-bagusnya, LSM dan Komnas HAM bakal langsung nembak pakai laporan bayangan yang bongkar realitas aslinya di lapangan. Kebayang gak sih hebatnya negara harus mempertahankan diri secara hukum di markas PBB di Jenewa? Itu menguras energi banget loh. Nah, setelah dengar semua teori, perbedaan hukum, dan ribetnya birokrasi tadi, pasti kalian mikir, terus gimana sih wujud aslinya di dunia nyata pas sebuah negara lagi disidang sama PBB? Ini ngebawa kita ke bagian 5, studi kasus Somalia. Mari kita lihat pemeriksaan realitas yang terjadi di tahun 2024. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat apa yang terjadi sama Somalia waktu diperiksa oleh Komite HAM PBB baru-baru ini. PBB sangat objektif menyoroti beberapa temuan tajam. Pertama, soal hukuman mati. Komite mengkritik pengadilan militer di sana yang menjatuhkan hukuman mati ke warga sipil yang bahkan gak masuk kategori kejahatan paling serius.
Kedua, mereka nemuin adanya pusat penahanan rahasia oleh Badan Intelijen yang berujung pada tuduhan penyiksaan. Ketiga, komite juga mendesak agar Somalia mendekriminalisasi warga yang mengekspresikan agama di luar keyakinan resmi demi kebebasan beragama. Dan yang lumayan menarik nih, komite juga negur Somalia soal kegagalan mereka menuhin kuota 30% perwakilan perempuan di pemilihan nasional. Lihat kan? Mulai dari isu hak sipil paling mendasar, hukum pidana, sampai masalah struktural soal representasi gender, semuanya dibedah tuntas di satu meja persidangan. Dari kasus Somalia tadi, ada satu poin luar biasa yang bisa kita petik soal hukum internasional. Covenant ini benar-benar jadi apa yang kita sebut sebagai living instrument. Bayangin, teks-teks hukum ini diketik pakai mesin tik zaman Perang Dingin tahun 1966. Tapi 6 dekade kemudian, pasal-pasal yang sama masih sangat relevan dipakai buat nge-review kebijakan kontraterorisme masa kini, ngawal transisi negara yang habis perang, sampai dorong kesetaraan gender. Hukum hak asasi manusia itu nggak kaku. Dia terus berevolusi merespons peradaban manusia. Masuk ke bagian terakhir kita, indivisibilitas dan reformasi masa depan. Upaya buat menyatukan kembali Covenant yang tadinya terbelah. 3 dekade yang lalu, masyarakat internasional lewat konferensi HAM Dunia nyoba keras buat nyembuhin luka sejarah itu. Deklarasi Wina tahun 1993 bilang dengan sangat tegas, semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan, saling berkaitan, dan saling bergantung. Prinsip ini dinamakan indivisibility. Sederhananya gini, kalian tuh nggak bakal bisa bebas milih presiden kalau kalian aja nggak punya akses pendidikan buat baca kertas suaranya. Dan kebebasan berpendapat tuh jadi nggak ada artinya kalau kalian sakit dan negara ngebiarin kalian mati tanpa akses kesehatan. Semuanya itu ibarat satu paket komplit yang ngebentuk martabat utuh kita sebagai manusia. Nah, buat ngejalanin prinsip kesatuan tadi secara nyata, ada akademisi seperti Profesor Nico Schrijver yang ngasih usulan reformasi struktural yang konkret. Gabungin teks 2 traktat ini jadi satu dokumen, secara politik mungkin udah nggak mungkin. Solusi paling logis, kita gabungin aja mekanisme prosedurnya. Schrijver ngusulin supaya komite-komite PBB ini kerjasama lebih erat. Bayangin kalau sebuah negara nggak perlu lagi capek-capek lapor ke 2 badan berbeda di tahun yang beda. Cukup satu laporan komprehensif yang ngerangkum semuanya. Komite juga bisa ngeluarin rekomendasi barengan biar ngurangin kelelahan pelaporan yang bikin pusing birokrasi negara tadi. Goal utamanya jelas, nyiptain satu mekanisme terpadu buat ngejaga hak asasi kita tanpa ada sekat-sekat lagi. Jadi, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan pamungkas. Hukum HAM internasional itu bukan artefak kuno, pajangan museum. Dia itu alat tempur yang terus hidup buat melindungi kita dari kesewenang-wenangan. Pertanyaan besarnya sekarang buat para pembuat kebijakan, aktivis, dan pastinya kita semua, kira-kira mampu nggak sih kita ngeruntuhin sisa-sisa tembak perang dingin ini dan mulai ngerawat hak-hak ekonomi sosial dengan keseriusan yang sama kayak kita ngerawat kebebasan berpendapat. Ini PR besar buat generasi hukum masa depan. Terima kasih banyak udah stay dan ngikutin kajian mendalam kita hari ini. Saya harap ini bisa ngasih kalian perspektif baru soal gimana janji keadilan global itu diperjuangkan di dunia nyata. Sampai jumpa di explainer berikutnya dan teruslah berpikir kritis.